Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk kelas 8C dan 8D? Oke, semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan semangat terus ya, belajar dari rumah. Oke, untuk pertemuan kali ini kita nggak nge-zoom, saya itu hanya memberikan video pembahasan aja ya melalui video ini. Oke, video ini merupakan video terakhir kita sebelum kalian melaksanakan PTS di hari Senin depan. Ya, jadinya kalian bisa mempelajari ya, gitu materi-materi yang sudah kita bahas dari yang part pertama kemarin dan part yang kedua ini. Seperti itu. Nah, di pertemuan atau di part yang kedua, kemarin kita juga sudah membahas mengenai sumber daya alam. Ya, sumber daya alam di kawasan ASEAN itu sangat banyak. Ada dari segi pertanian, perikanan, pertambangan, kehutanan, ataupun dari sektor industrinya. Kemudian dari sumber daya manusia yang ada di kawasan ASEAN itu juga sangat beragam banget, gitu ya. Dimulai dari ras, suku bangsa, bahasa maupun agama yang dianut ya oleh masing-masing masyarakat yang ada di masing-masing negara di kawasan ASEAN. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas 3 materi. Oke, apa aja materinya? Yang pertama tentang kepadatan penduduk. Yang kedua tentang pendapatan per kapita. Dan yang ketiga tentang rasio ketergantungan atau dependensi rasio. Oke, cukup sedikit kan ya materinya. Tapi materi ini juga akan saya ujikan di PTS nanti. Jadinya harap diperhatikan ya, gitu, dan harus diingat-ingat nih ya, gitu. Karena materi kita hari ini atau pertemuan kali ini itu materinya tentang hitungan. Seperti itu. Semoga kalian tetap semangat ya untuk mempelajarinya. Oke, kita akan ngebahas tentang kepadatan penduduk yang ada di kawasan ASEAN. Oke, mungkin waktu kelas 7 lalu, saya juga sudah menjelaskan ya, mengenai kepadatan penduduk yang ada di Indonesia melalui peta. Masih ingat kan ya? Yang warnanya itu ada yang ungu, warnanya itu ada yang oranye, ataupun yang lainnya. Nah, warna-warna tadi itu tergantung dari banyaknya populasi di sebuah wilayah. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita nge-review materi kelas 7 lalu nih, masih ada yang ingat nggak sih kira-kira pulau di Indonesia yang penduduknya itu terbanyak, itu adanya di pulau apa? Pintar, adanya di Pulau Jawa. Nah, kalau misalkan saya tanya, kepadatan penduduk yang paling rendah di Indonesia itu adanya di pulau apa? Benar ya, ada di Pulau Kalimantan dan ada juga di Pulau Papua. Pinter banget. Nah, sekarang coba nih, kalau kita lihat ke ruang lingkup yang lebih luas lagi, kayak di kawasan ASEAN. Kayak kira-kira di kawasan ASEAN itu negara mana sih yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi? Pinter banget. Di negara ASEAN, kepadatan penduduk tertinggi itu ada di negara Singapura. Kira-kira ada yang tahu nggak sih alasan kenapa Singapura di sini memiliki kepadatan penduduk yang tinggi? Nah, pintar. Karena luas wilayahnya ya yang tidak terlalu luas, kayak gitu. Atau enggak jumlah penduduk Singapura yang cukup banyak, yang menyebabkan tingkat kepadatan penduduk di wilayah atau di negara Singapura pun juga ikut banyak. Nah, sekarang kalau kebalikannya, kepadatan penduduk terendah di kawasan ASEAN itu adanya di negara mana? Nah, pinter. Adanya di Brunei. Nah, gimana cara kita mengetahui negara tersebut atau daerah tersebut itu padat atau enggak padat? Kita bisa menggunakan rumus yang ini, gitu ya, rumus yang ada di sebelah kanan. Rumusnya apa? Rumusnya itu adalah jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Oke, jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah.
Nah, luas wilayah di sini kalau bisa itu satuannya adalah kilometer pangkat 2. Oke, kilometer pangkat 2 disebutnya apa? Nah, kilometer pangkat 2 disebutnya adalah kilometer persegi. Kayak gitu ya. Oke, jadinya diingat-ingat nih. Jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Itu rumus untuk mencari kepadatan penduduk. Oke, kemudian masuk ke materi yang kedua tentang pendapatan per kapita. Oke, BTW pendapatan per kapita itu merupakan materi yang paling banyak saya ujikan di PTS nanti. Ya, jadinya kalian harus paham betul nih tentang konsep dari pendapatan per kapita. Oke, apa sih pendapatan per kapita tuh? Oke, pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata. Ya, pendapatan rata-rata yang diterima oleh masyarakat dalam jangka waktu 1 tahun. Kayak gitu ya. Nah, pendapatan per kapita sendiri dia itu menjadi salah satu indikator ya tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke kalian. Kalau pendapatan per kapitanya meningkat, oke, pendapatan per kapitanya meningkat. Kira-kira tingkat kesejahteraannya itu, tingkat kesejahteraan masyarakat itu meningkat atau berkurang sih tingkat kesejahteraannya? Nah, pasti akan meningkat juga seperti itu. Begitupun sebaliknya. Kalau pendapatan per kapitanya itu sedang turun, berarti tingkat kesejahteraan masyarakatnya akan turun juga. Seperti itu, ya. Jadinya diingat, salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat bisa menggunakan pendapatan per kapita, ya. Semakin tinggi pendapatan per kapita, berarti semakin tinggi juga ya tingkat kesejahteraan masyarakat di sebuah negara. Nah, gimana cara untuk mengetahui pendapatan per kapita? Nah, di sini ada rumusnya nih di sebelah kiri. Rumusnya apa? Rumusnya itu adalah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Jangan sampai ketukar dengan kepadatan penduduk yang tadi. Kalau kepadatan penduduk yang tadi, jumlah penduduknya dulu, baru dibagi dengan luas wilayah. Tapi kalau pendapatan per kapita, pendapatan nasionalnya dulu, baru dibagi dengan jumlah penduduknya. Ya. Nah, pendapatan nasional itu nanti ada nama lainnya. Ya. Jadinya kalian jangan bingung. Mister, di sini nggak ada pendapatan nasional. Kayak gitu, nggak usah bingung. Nah, karena pendapatan nasional itu nanti ada 2 penamaan. Oke, yang pertama ada namanya produk domestik bruto. Oke, atau kita singkat menjadi PDB, produk domestik bruto. Yang kedua ada namanya produk nasional bruto atau kita singkat menjadi PNB. Jadinya kalau di soal ada kalimat PDB, di soalnya ada kalimat PNB, yaitu maknanya sama aja dengan pendapatan nasionalnya. Gitu ya. Oke, diingat-ingat lagi ya untuk rumusnya nih di pendapatan per kapita. Oke. Nah, yang terakhir yaitu rasio ketergantungan atau di bahasa Inggrisnya jadi dependensi rasio. Oke, dependensi rasio itu apa? Dependensi rasio di sini itu adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang belum. Oke, berarti yang belum penduduk
yang belum produktif. Setelah itu penduduk yang tidak produktif ya dengan jumlah penduduk usia produktif. Penduduk usia produktif. Berarti di sini ada 3 macam penduduk nih. Gitu ya, ada yang produktif, belum, dan tidak produktif. Oke, usia yang produktif itu kira-kira usia berapa sampai berapa? Nah, 15 sampai 64 tahun. Kayak gitu. Berarti kalau kita lihat ke usia kalian, mungkin ya mayoritas kelas 8 itu belum ada yang dikategorikan sebagai usia yang produktif. Oke, kalian semua kira-kira adanya di usia yang mana? Yang belum produktif atau yang tidak produktif? Oke, kalian adanya yang belum produktif. Gitu. Nah, makanya di sini yang belum produktif usianya itu kurang dari 15 tahun. Gitu ya. Sedangkan yang produktif nah lebih dari 64 tahun. Gitu ya. Nah, di sebelah kanan di sini ada rumus untuk mencari rasio ketergantungan atau dependensi rasio. Rumusnya itu adalah usia yang belum dan yang tidak produktif dibagi dengan usia produktif dikali 100. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak dari kalian semua? Oke, kalau penjelasan saya kecepatan dari dalam video ini, boleh banget kalian tanyakan ke saya nanti ya. Gitu. Oke, di sini ada contoh soal. Oke, ada contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama itu adalah tentang kepadatan penduduk. Tadi, rumus kepadatan penduduk itu apa sih? Oke, rumus kepadatan penduduk itu adalah jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Oke, coba nih dilihat dari contoh yang pertama. Jumlah penduduknya berapa orang? Oke, diketahui JP-nya 1.800.000 jiwa. Oke, berarti kita tulis di sini 1.800.000 dibagi luas wilayah. Oke, luas wilayah dari Laos berapa? Oke, luas wilayah dari Laos itu adalah 100.000 kilometer persegi. Ya udah kita tulis di sini 100.000. Nah, coba lihat nih. Ini kan bentuknya pembagian ya. Berarti boleh langsung nggak kita coret 00-nya? Boleh. Gitu ya. Di atas ada 50, di bawah juga ada 50. Ya udah. 18 bagi 1 berapa? Nah, 18 jiwa per kilometer persegi. Nah, ini contoh soal yang pertama. Ya, 18 jiwa per kilometer persegi. Itu untuk contoh soal yang pertama. Next, ke contoh soal yang kedua. Oke, contoh soal yang kedua itu bicara tentang pendapatan per kapita. Tadi, pendapatan per kapita rumusnya apa? Oke, pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Oke. Pendapatan nasional berapa di sini? Oke, pendapatan nasional tadi PNB ya. PNB-nya sebesar 450 juta. Nah, juta itu nolnya berapa sih? Oke, juta itu nolnya ada 6 ya. Oke, berarti 450.000 kita tambahin nolnya 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah,
Kayak gitu ya. Nah, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduknya berapa? 150 juta. Tadi juta itu ada 6 nol ya di belakang. Ya udah tinggal kita tambahin 6. 150 tambahin nolnya 6. Tuh 23, tuh 23. Kayak gitu ya. Oke, di bawah nolnya ada 7. 3, 6, 7. Di atas pun juga sama, harus kita ilangin 7. 3, 6, 7. Oke, 45 dibagi 15 berapa? 3. Oke, masih punya sisa nolnya 3. Berarti 3.000. Nah, berarti pendapatan per kapita dari negara Brunei sebesar 3.000 US dollar. Selesai. Oke, dari 2 contoh di sini, ada yang mau ditanyakan nggak dari kalian semua? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal yang terakhir. Contoh soal yang terakhir ya, maksudnya tentang rasio ketergantungan. Tadi, rasio ketergantungan rumusnya apa sih? Oke, rasio ketergantungan rumusnya adalah usia belum ditambah usia yang tidak produktif ya, dibagi dengan usia produktif dikali 100. Oke, usia yang belum produktif tadi usia berapa? Oke, usia yang kurang dari 15. Kalau yang tidak lebih dari 64. Coba nih, usia yang kurang dari 15 berapa? 3400. Usia yang tidak produktif. Oke, 4.200.000. Oke, usia yang produktif. 30.000. Maaf, 30 juta dikalikan dengan 100. Oke, kalau yang di atas, maaf, kalau bentuknya seperti ini boleh langsung kita coret-coret nggak? Oke, nggak boleh ya. Kita harus menjumlahkan dulu. Ingat, ini bentuknya plus minus loh ya. Jadinya nggak boleh langsung kalian bagi. Harus kalian jumlahkan dulu, baru dibagi ya. Oke, 3400 ditambah 4200 itu hasilnya adalah 34.600 ya. Oke, dibagi dengan 30 juta dikali 100. Oke, 3, 3, 3, 3. Nah, coret nolnya 1 lagi. Berarti 346 ya, dibagi dengan 3. Kayak gitu. Oke, perkalian 3 yang mendekati angka 34 itu berapa? Atau enggak 3 bagi 3 deh. 3 bagi 3, 1 habis ya. Nah, sisa 46. 46 dibagi 3, perkalian 3 yang mendekati 46 itu berapa? 15. 15 kali 3, 45. Berarti sisanya 1 ya. Nah, berarti 346 dibagi 3 hasilnya adalah 115%. Kayak gitu ya. Nah, selesai dari latihan soalnya. Nah, untuk kalian nanti jangan lupa mengerjakan latihan soalnya ya. Kayak gitu, latihan soal yang ini. Seperti itu ya. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan ya. Oke, sekian presentasi atau penjelasan video untuk hari ini. Kalau misalkan ada yang belum kalian pahami dari penjelasan yang sudah saya sampaikan ini, boleh banget ditanyakan ke saya ya. Saya juga mohon maaf apabila banyak kekurangan dari penyampaian materi melalui video ini.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.